Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini saya akan menampilkan tentang program tahunan kurikulum Merdeka Belajar untuk jenjang SMK ya, Sekolah Menengah Kejuruan. Saya menjawab dari apa yang ditanyakan oleh teman-teman dari SMK. Karena kemarin ya di video saya sebelum-sebelumnya saya sudah menampilkan program kurikulum Merdeka Belajar, program tahunan untuk SMP dan SMA. Namun bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, ya, saya ingin menunjukkan tentang channel ini. Bahwasanya channel Guru BK Konselor adalah channel yang membahas khusus tentang administrasi guru BK se-Indonesia ya. Ini terutama pada kurikulum Merdeka Belajar ini sudah banyak hal yang saya bahas ya. Coba silahkan teman-teman lihat di kumpulan video-video ini atau klik di playlistnya. Nah, untuk kurikulum Merdeka Belajar program tahunan SMP sudah saya upload, dan untuk mendownloadnya silakan teman-teman klik di link deskripsinya ya, semuanya ada. Begitu juga untuk program tahunan kurikulum Merdeka Belajar jenjang SMA ya, silakan teman-teman download di deskripsi videonya. Dan di video-video saya yang lain ya, seperti asesmen diagnostik non-kognitif, untuk angketnya silahkan download di link deskripsi ya, ada link untuk mendownload. Begitu juga dengan video-video yang lain seperti program BK kurikulum Merdeka Belajar SMP, kemudian untuk SD, SMP, SMA, kemudian salinan keputusan kurikulum Merdeka Belajar, kemudian CLBK SMP, kemudian angket untuk tingkat SMK. Di situ tersedia link untuk teman-teman mendownloadnya ya. Di sini semuanya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Nah, namun sebelum itu, teman-teman, saya ingin memperlihatkan apa sih isi dari kurikulum Merdeka Belajar untuk SMK. Nah, di sini ya, untuk judul di sini ada aspek perkembangan, kemudian deskripsi, kemudian ACLBK, alur capaian layanan BK. Di sana melihatkan tentang dua fase, fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Kemudian pelaksanaan layanan terdiri dari 4 bidang atau komponen ya, dimana terdiri dari bidang bimbingan, kemudian komponen program, strategi layanan, dan teknik layanan. Kemudian waktu pelaksanaan diisi dengan bulan selama 1 tahun pembelajaran, yaitu mulai Juli sampai dengan Juni. Teman-teman, untuk aspek perkembangan ya, di sini terdiri dari landasan hidup religius. Aspek perkembangan ini untuk tiap jenjang itu sama teman-teman. Jenjang SMP ada landasan hidup religius, SMA ada landasan hidup religius, begitu juga dengan SMK. Namun yang membedakan itu adalah ACL-nya, alur capaian layanannya. Kemudian fase-fase di situ berbeda-beda. Kalau di SMP fasenya itu fase D teman-teman ya, fase D ya, hanya satu fase. Sedangkan di SMA dan SMK ada fase E. Fase E itu untuk SMA kelas 10, SMA atau SMK kelas 10. Dan untuk fase F itu ada 2 fase ya. Ada satu fase untuk 2 kelas, SMK kelas 11 dan SMK kelas 12, SMA atau SMK. Nah, di sini kita lihat teman-teman, deskripsinya, landasan hidup religius adalah pondasi yang dimiliki. Ntar saya scroll teman-teman. Landasan hidup religius
adalah pondasi yang dimiliki peserta didik atau konseli dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam capaian layanan untuk fase E, ya, untuk kelas 10, mereka harus sudah bisa menerapkan pengetahuan keberagamaan atas dasar keyakinan yang dimiliki secara konsisten melalui sikap dan perilaku sehari-hari. Kemudian, capaian layanan pada fase F, kelas 11 dan 12, menerapkan pengetahuan keberagamaan serta mengajak teman sebaya atas dasar keyakinan yang dimiliki secara konsisten melalui sikap dan perilaku sehari-hari. Jadi terdapat perbedaan, teman-teman. Ya, kalau di sini untuk diri sendiri, ya, dia harus menerapkan pengetahuan keberagamaan itu untuk diri sendiri. Sedangkan di sini selain mengetahui keberagamaan untuk diri sendiri, harus sudah bisa mengajak orang lain. Ya, harus sudah mengajak orang lain untuk konsisten dalam berperilaku baik di setiap hari. Bidang bimbingan di sini saya buat PSBK. PSBK itu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian komponen layanan, ya, komponen layanan itu kita masih menggunakan BK komprehensif, ya, terdiri dari layanan dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Strategi layanan terdiri dari layanan dasar itu ada 4, ya, bimbingan klasikal, kelompok, kerjasama dengan guru, mapel, dan wali, kerjasama dengan orang tua. Layanan responsif ada konsultasi, konseling individual, alih tangan kasus, bimbingan teman sebaya. Kemudian perencanaan individual, di sana ada penilaian individu atau kelompok dan nasihat individu. Untuk dukungan sistem, di sana ada pengembangan profesional, pemberian konsultasi dan kerja, manajemen program, organisasi, dan personalia. Kemudian untuk teknik layanan, ya, silahkan teman-teman pilih, ya, mau menggunakan teknik apa, diskusikah, ceramakah, kemudian ataupun menggunakan teknik-teknik layanan yang lain. Waktu pelaksanaan silakan teman-teman tandai, ya, misalnya untuk landasan hidup religius ini pada ACL kelas 10 ini, ya, teman-teman akan melaksanakannya di bulan apa, misalnya di September. Di September silakan teman-teman tandai, ya, warnanya misalnya warna hijau. Oke, ya, seperti itu. Oke teman-teman, silakan teman-teman tandai. Nah, setelah landasan hidup religius, ada landasan perilaku etis. Nah, yang membedakan di sini teman-teman, untuk tingkat SMP itu ada 10 aspek perkembangan, ya. Sedangkan pada jenjang SMA dan SMK ada 11, teman-teman. Ada 11 aspek perkembangan yang harus sudah diselesaikan, ya, istilahnya. Nah, coba kita lihat teman-teman, ya. Untuk 1 sampai dengan 10 itu sama, teman-teman. SMP dan SMA SMK. Nah, untuk ke 11 di sini ada kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Begitu juga dengan untuk SMA. Namun yang membedakan itu capaian layanannya. Oke teman-teman, ya. Nah, ini, ya, file ini akan saya upload di Google Drive. Teman-teman bisa mendownloadnya di link deskripsi di video ini, ya teman-teman. Baiklah, ini akan saya upload. Silakan teman-teman download dan gunakan, ya, untuk membuat program semesteran serta membuat program BK selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Semoga channel saya ini bermanfaat. Dan silakan subscribe, like, komen, dan share, ya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.